Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 404. Dalam pada itu, Rara Wulan, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Sabung Sari menyusuri jalan kota menuju ke rumah Rara Wulan. Di sepanjang jalan mereka masih berbicara tentang Raras yang menjadi semakin baik. Tetapi pembicaraan mereka, terutama Rara Wulan, tidak luput dari sikap Raras terhadap kakaknya, Teja Prabawa. Tetapi bukan salah Raras, desis Rara Wulan. Kakang Mas Teja Prabawa memang kurang bertanggung jawab. Bahkan aku pernah berkata kepada ayah, seandainya Kakang Mas Teja Prabawa itu bukan kakakku, tetapi seorang anak muda yang melamarku, maka aku akan berpikir berulang kali untuk menerimanya. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Satu pertanda yang kurang baik bagi hubungan antara Raras dan Raden Teja Prabawa. Peristiwa pahit yang harus dialami Raras merupakan dorongan yang sangat kuat bagi Raras untuk menilai anak muda yang sangat akrab dengan dirinya itu. Sementara itu, ternyata jantung Sabung Sari terasa bergejolak di dadanya. Ia sendiri tidak tahu perasaan apakah yang mencekamnya waktu itu. Ia sama sekali tidak berniat untuk menjadi orang kedua di hati Raras, di samping Teja Prabawa. Apalagi sebelumnya hubungan antara Raras dan Teja Prabawa seakan-akan telah diketahui oleh orang tua dari kedua belah pihak. Karena itu, maka Sabung Sari sudah berniat untuk menyingkir dari garis hubungan keduanya. Tetapi sejak ia melihat Raras di rumahnya setelah peristiwa di Tegalwaru itu terjadi, maka wajah itu selalu membayang. Sebelumnya Sabung Sari tidak pernah membayangkan wajah seorang gadis, meskipun umurnya sudah lewat batas dewasa. Selama ia berada di Jati Anom, maka seluruh waktunya dicurahkannya pada tugasnya serta olah kanuragan. Rasa-rasanya beban yang harus ditanggungnya untuk menebus sikap lahir dan batinnya yang sebelumnya diwarnai oleh kekelaman tidak juga kunjung berakhir. Baru setelah dituntun oleh Agung Sedayu, ia berhasil membebaskan diri dari hambatan-hambatan di dalam dirinya, maka rasa-rasanya dadanya menjadi lapang. Sehingga dengan demikian ia dapat melepaskan diri dari himpitan perasaan bersalah yang terus-menerus mengejarnya, meskipun dengan sadar hal itu sudah ditinggalkannya, dan dengan sadar pula ia telah menempuh jalan kehidupan yang lain sejak ia bertemu dengan Agung Sedayu. Setelah beberapa saat berselang, dan setelah hambatan yang ada di dalam dirinya dapat disingkirkannya, maka tiba-tiba hatinya telah disentuh oleh kelembutan wajah seorang gadis, yang justru baru saja mengalami malapetaka yang hampir saja merampas seluruh masa depannya. Meskipun demikian Sabung Sari masih tetap berpegang pada penalarannya. Raras adalah kawan akrab Raden Teja Prabawa, sehingga seharusnya ia memang tidak menyentuh dan apalagi mempengaruhi hubungan itu. Karena itu, maka Sabung Sari berusaha untuk melupakan Raras dan berusaha untuk memancing pembicaraan yang lain. Ketika ia mendapat kesempatan, maka ia mulai berbicara tentang bajang bertangan baja yang menyatakan diri untuk pergi dari Mataram. Kita segera menyampaikan kepada Agung Sedayu, berkata Sabung Sari. Ya. Segera setelah kita tiba di rumah, jawab Gelagah Putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Namun ia masih berusaha untuk mempertahankan pembicaraan mereka tentang bajang bertangan baja, sehingga tidak berputar kembali kepada Raras. Beberapa saat kemudian mereka pun sudah sampai di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Namun ternyata Ki Tumenggung, Ki Lurah Beranjangan dan Agung Sedayu masih belum datang. Sementara Ki Jaraga pun telah berada di Serambi Gandok, duduk bersama dua orang prajurit yang bertugas di rumah itu. Dengan demikian maka Gelagah Putih dan Sabung Sari masih harus menunggu Agung Sedayu kembali dari Kepatihan. Di Kepatihan, Agung Sedayu, Ki Lurah Beranjangan dan Ki Tumenggung Purbarumeksa diminta untuk memberikan kesaksian tentang tingkah laku, sikap dan perbuatan Ki Tumenggung Reda Selaputih, sebagai bahan untuk mengambil keputusan atas Ki Tumenggung Reda dan anak laki-lakinya, Raden Antal. Apalagi yang mereka lakukan telah menimbulkan jatuhnya korban di dekat susukan Kali Opak. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Justru pada saat menunggu kedatangan Agung Sedayu pula, Gelagah Putih sempat menilai sikap Sabung Sari. Sebenarnya beberapa kali Gelagah Putih sempat memandang wajah Sabung Sari ketika mereka berada di rumah Ki Ranggawibawa. Namun Gelagah Putih sama sekali tidak berani mengambil kesimpulan apapun tentang anak muda yang memang tidak terlalu mudah menunjukkan ungkapan perasaan serta sikap batinnya itu. Dalam pada itu, Raden Teja Prabawa yang tengah gelisah menemui Rara Wulan sambil bertanya. Apa yang kalian lakukan di rumah Raras?
Kami ingin melihat keadaannya, jawab Rara Wulan. Aku tahu. Tetapi apa yang sudah kalian kerjakan? Desak Teja Prabawa dengan dahi berkerut. Aku tidak tahu maksud Kakang Mas, jawab Rara Wulan. Kalian perlakukan apa saja Raras ketika kalian ada di sana berempat, jawab Teja Prabawa justru mulai membentak. Pertanyaanmu aneh, jawab Rara Wulan. Bahkan telah timbul pula niatnya mengganggu kakaknya. Kami bergantian memijit dan mengusap kepala Raras agar hatinya menjadi tenang. Kau atau Mbokayu Sekar Mirah, atau siapa? Desak Teja Prabawa pula. Kami berempat. Aku, Mbokayu, Sekar Mirah, Kakang Gelagah Putih dan Kakang Sabung Sari. Ternyata Raras memang tenang kami tunggui berempat, serta dipijit kakinya dan dibelai keningnya. Bohong, bentak Raden Teja Prabawa yang wajahnya menjadi merah. Melihat wajah kakaknya yang menjadi merah padam, maka Rara Wulan justru tersenyum, meskipun sebenarnya ia menjadi kasihan juga. Karena itu, maka katanya kemudian. Kenapa kau tidak pergi menengoknya Kakang Mas? Raras memang memerlukan seorang yang dianggapnya dapat melindunginya. Jika kau dapat menunjukkan sikap seperti itu, maka kau tentu sangat diperlukannya dalam keadaan seperti sekarang ini. Tetapi katakan, apa yang kalian lakukan? Kau belum menjawab yang sebenarnya, bentak kakaknya. Karena yang datang adalah orang-orang yang telah menyelamatkannya, serta aku yang dianggap kawannya yang akrab, maka Raras menerima kami di pendapa rumahnya bersama ayah dan ibunya serta Wacana. Dari pembicaraan kami waktu itu, terasa betapa Raras sangat merindukan seseorang yang dapat melindunginya dalam keadaan apapun, sahut Rara Wulan. Raden Teja Prabawa menundukkan kepalanya. Jantungnya berdesir keras. Kata-kata Rara Wulan itu bagaikan ujung sembilu yang menyayat dasar hatinya, yang menjadi hatinya sangat pedih. Bagaimanapun juga Raden Teja Prabawa tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ia memang tidak dapat berbuat apa-apa saat Raras mengalami malapetaka, selain merengek kepada ayah dan ibunya, serta mencoba untuk membujuk agar adiknya itu mau menolongnya. Berbeda dengan langkah-langkah yang diambil oleh Agung Sedayu Gelagah Putih dan Sabung Sari. Tanpa berkata sepatah pun Raden Teja Prabawa kemudian telah melangkah meninggalkan adiknya yang termangu-mangu. Tetapi Rara Wulan memang tidak dapat berbuat apa-apa, selain perasaan kasihan yang bergejolak di dalam dadanya. Dalam pada itu, maka sampai menjelang sore Agung Sedayu, Ki Lurah Beranjangan dan Ki Tumenggung Purbarumeksa baru datang. Ternyata mereka telah didengar keterangan-keterangan mereka tentang hilangnya dan diketemukannya kembali Raras di Tegal Wuru, yang disaksikan oleh Ki Patih Mandaraka sendiri. Setelah mereka beristirahat sejenak, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari pun telah menceritakan apa yang telah terjadi. Pertemuan yang tidak disangka-sangka, serta pernyataan Bajang bertangan baja untuk meninggalkan Mataram. Aku mempercayainya, berkata Gelagah Putih. Bagaimana pendapatmu? Bertanya Agung Sedayu kepada Sabung Sari. Ia nampak bersungguh-sungguh. Tetapi menilik sifatnya, maka ada kemungkinan lain, bahwa ia akan tetap berada di Mataram, jawab Sabung Sari. Tegasnya, aku memang agak ragu, meskipun aku setuju dengan Gelagah Putih bahwa Bajang ternyata berkata apa adanya, meskipun tanpa pertanggungjawaban. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Baginya memang sulit untuk dapat begitu saja percaya kepada Bajang bertangan baja itu, namun ia tidak dengan mutlak menolak pendapat Gelagah Putih. Karena Agung Sedayu tentu merasa lebih baik berhati-hati daripada mereka akan yang menyesal di kemudian hari. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata, baiklah. Aku akan memberi laporan kepada Ki Wirayuda. Mungkin Ki Wirayuda mempunyai pertimbangan sendiri. Karena itu, setelah istirahat beberapa saat, maka Agung Sedayu pun telah mengajak Gelagah Putih dan Sabung Sari untuk pergi menemui Ki Wirayuda di rumahnya. Ketika pernyataan Bajang bertangan baja itu disampaikan kepada Ki Wirayuda, maka Ki Wirayuda pun berkata, baiklah. Untuk beberapa lama biarlah para petugas sendiri mengamati keadaan. Jika dalam waktu tertentu tidak seorang pun yang pernah melihat orang kerdil itu, kemungkinan ia benar-benar telah pergi. Itu pun kita masih memperhitungkan bahwa Bajang bertangan baja itu sengaja menunggu, sampai pada suatu saat kita melupakan persoalan ini sehingga kita menjadi lengah karenanya. Pada saat yang demikian, Bajang itu akan dapat muncul dengan tugasnya yang baru, yang diterimanya dari orang yang bersedia mengupahnya. Aku sependapat Ki Wirayuda, sahut Agung Sedayu.
Kita memang harus berhati-hati menghadapi seperti orang semacam bajang bertangan baja itu. Sementara itu, aku tentu tidak akan dapat berlama-lama berada di kota raja. Aku harus kembali ke tanah perdikan untuk menjalankan tugasku sebagai seorang prajurit. Baiklah Ki Lurah Agung Sedayu, berkata Ki Wirayuda selanjutnya. Tetapi aku perlu peringatkan, bahwa di samping bajang bertangan baja ada orang lain yang disebut Resi Belahan. Tidak seorang pun yang pernah melihat orang itu di antara kita, dan bahkan orang-orang dari prajurit Sandi di Mataram. Kita baru mendengar namanya dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lakukan bersama pengikut-pengikutnya. Agaknya Resi Belahan memang berbeda dengan bajang bertangan baja yang bekerja seorang diri. Namun di Mataram ia sempat memanfaatkan Ki Manuhara yang agaknya merasa berhutang budi kepadanya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi bukankah kita sudah mendapat ancar-ancar tentang orang itu? Beberapa orang yang telah tertangkap di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa dapat memberikan sedikit keterangan tentang wujud, wajah, ciri-ciri serta kira-kira umurnya. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita memang sudah mengenal ciri-cirinya. Tetapi bukankah kita belum pernah bertemu dan melihat orang yang bernama Resi Belahan? Mengeterapkan pengenalan kita atas ciri-ciri seorang tidak selalu tepat, karena mungkin ada beberapa orang yang mempunyai ciri-ciri yang mirip. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ya, agaknya memang demikian. Mungkin aku atau Ki Wirayuda pernah berpapasan dengan orang itu, tetapi kita tidak segera dapat mengenalnya. Atau sebaliknya, orang yang kita kenali karena ciri-cirinya belum tentu orang itulah yang kita cari. Kita memang harus bertekun dan bersabar menghadapi orang-orang seperti itu. Sementara itu, kita pun belum jelas apakah sebenarnya yang mereka kehendaki. Apakah mereka ingin mendahului langkah-langkah yang diambil oleh Kanjeng Adipati-Pati, atau sekedar mencari kesempatan untuk kepentingan diri sendiri, atau mereka memang mendapat tugas dari Kanjeng Adipati. Tetapi yang terakhir itu agaknya bukan sifat Kanjeng Adipati. Itu pun merupakan persoalan bagi kita, sebagaimana persoalan untuk menemukan orangnya itu sendiri. Ki Jayaraga yang telah mengetahui rumah yang pernah dipergunakannya kadang-kadang juga berusaha untuk mengamatinya. Tetapi Ki Jayaraga belum menemukan sesuatu. Ya. Para petugas Sandi yang pernah mendapat laporan tentang rumah yang pernah dipergunakannya itu pun belum pernah mendapat petunjuk apapun, meskipun para petugas Sandi masih saja mengamatinya, berkata Ki Wirayuda sambil mengangguk-angguk. Nampaknya Resi Belahan tidak akan kembali lagi ke rumah itu, karena ia pun mempunyai perhitungan yang sama dengan kita, bahwa pemilik rumah itu masih saja dibiarkan. Resi Belahan pun tahu bahwa itu tentu sekedar pancingan, desis Agung Sedayu kemudian. Nampaknya keduanya mempunyai pandangan yang sama dalam beberapa hal. Juga mengenai Resi Belahan, bajang bertangan baja dan hubungan antara Mataram dan Pati yang masih tetap suram. Setelah beberapa lama Agung Sedayu berada di rumah Ki Wirayuda, maka Agung Sedayu pun telah minta diri. Bahkan Agung Sedayu pun telah memberitahukan bahwa ia tidak akan terlalu lama lagi berada di Mataram, karena tugas-tugasnya telah menunggu di tanah perdikan Menoreh. Bagaimana dengan Gelagah Putih dan Sabung Sari? Bertanya Ki Wirayuda. Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi demikian ia berpaling kepada Sabung Sari, maka dengan serta-merta Sabung Sari itu menjawab. Aku dan Gelagah Putih diminta oleh Agung Sedayu untuk berada di tanah perdikan, meskipun hanya sementara. Agung Sedayu tersenyum. Tetapi ia tidak tahu apakah sebenarnya yang bergejolak di hati anak muda itu, sehingga dengan serta-merta ia menyatakan bahwa ia akan diminta untuk ikut ke tanah perdikan Menoreh. Sementara itu Ki Wirayuda bertanya. Bukankah anak-anak Gajah Liwung masih akan tetap dalam kegiatannya? Ya, jawab Agung Sedayu. Bahkan Gelagah Putih dan Sabung Sari pun akan segera bergabung dengan mereka kembali. Baru kemudian setelah persoalan bajang bertangan baja itu benar-benar selesai, serta tidak ada persoalan baru yang ditimbulkan oleh Resi Belahan, maka keberadaan Gajah Liwung akan dapat ditinjau kembali. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, untuk sementara aku masih memerlukan bantuan mereka. Ternyata ada hal yang tidak dapat dilakukan oleh para prajurit Sandi, tetapi dapat dilakukan oleh kelompok Gajah Liwung. Ya. Dan mereka akan melakukannya dengan senang hati, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah kembali bersama Gelagah Putih dan Sabung Sari.
Mereka menyusuri jalan-jalan kota raja yang mulai redup karena matahari telah menjadi suram di bibir langit sebelah barat. Warna-warna senja telah membayang di langit. Mega yang mengalir tinggi di atas kota Mataram nampak menjadi kemerah-merahan karena sinar matahari senja. Beberapa saat kemudian maka mereka pun sampai di rumah Kitumenggung Purbarumeksa. Namun demikian mereka duduk di pendapa, maka Kitumenggung yang duduk bersama mereka telah memberitahukan bahwa besok mereka dipanggil sekali lagi oleh Ki Patih Mandaraka. Bukan hanya kita bertiga, tetapi kita diminta datang bersama Ki Rangga Wibawa dan Ki Rangga Wiramijaya, berkata Kitumenggung Purbarumeksa. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Besok kita menghadap lagi. Sementara itu biarlah Gelagah Putih dan Sabung Sari memberitahukan kepada Ki Rangga Wibawa, agar mengajak Ki Rangga Wiramijaya untuk menghadap Ki Patih. Sabung Sari mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya. Apakah tidak sebaiknya kau singgah ke rumahnya sambil berangkat ke rumah Ki Patih? Jika demikian kami harus mengelilingi kota lebih dahulu, jawab Agung Sedayu. Karena itu sebaiknya kau berdua dengan Gelagah Putih sajalah yang pergi ke rumah Ki Rangga Wibawa. Kami bertiga akan langsung menghadap Ki Patih Mandaraka. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat mengelak lagi. Sementara itu Raden Teja Prabawa menjadi semakin murung. Kadang-kadang anak muda itu sulit untuk diajak berkumpul bersama keluarganya. Bahkan saat makan sekalipun. Keadaan itu tidak luput dari perhatian kedua orang tuanya. Sehingga keduanya telah memanggil Rara Wulan untuk berbicara khusus mengenai anak muda itu. Apakah kau mengetahui, setidak-tidaknya dapat menduga, apakah sebabnya kakakmu menjadi murung, bertanya ibunya. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menceritakan sikap Raras terhadap kakaknya. Agaknya Raras merasa kecewa terhadap Kakang Mas Teja Prabawa. Agaknya Raras merasa bahwa Kakang Mas Teja Prabawa tidak akan dapat melindunginya, sehingga Raras tidak akan mendapat ketenangan di sampingnya. Apakah ia mengatakan hal itu kepadamu, bertanya ayahnya. Raras memang tidak berterus terang. Tetapi keluhan-keluhannya menyiratkan perasaannya itu, jawab Rara Wulan. Kitumenggung Purbarumeksa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang merasa kasihan kepada Teja Prabawa. Tetapi aku tidak dapat menyalahkan Raras. Meskipun Raras dan Teja Prabawa sebelumnya pernah berhubungan dan bahkan nampak akrab, tetapi goncangan perasaan Raras itu memang mungkin merubah sikapnya. Ia sadar bahwa sebagian dari mimpinya akan tertinggal jika ia terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Karena itu maka Raras telah menilai kembali angan-angannya yang menerawang ke masa depannya. Tetapi dengan demikian, hati Teja Prabawa akan dapat menjadi patah, desis Nyi Tumenggung Purbarumeksa. Ada dua kemungkinan, Nyi, sahut Kitumenggung. Hatinya hancur dan anak itu menjadi semakin kehilangan kemauannya untuk hidup, atau ia akan bangkit dan menjadi anak muda yang tegar menghadapi masa-masa depan yang sulit. Mudah-mudahan kita dapat membantunya, setidak-tidaknya memberikan arah perjalanan hidupnya mendatang. Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia dapat mengerti kata-kata suaminya. Bahkan Rara Wulan pun kemudian berkata, Kakang Mas Teja Prabawa harus merubah sikapnya. Pribadinya harus berkembang jika ia ingin dapat menjadi seorang laki-laki sejati. Memang tidak semua orang harus memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi ia dapat menunjukkan sikap sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab dalam keterbatasannya. Seandainya Raras menarik diri dari hubungannya dengan Teja Prabawa pun dapat kita mengerti, berkata Kitumenggung kemudian. Karena ia merasa bahwa hidupnya kemudian tidak akan mendapat perlindungan dari laki-laki yang diharapkannya. Apakah kita tidak dapat membantu, Kitumenggung, bertanya Nyi Tumenggung. Kitumenggung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Nyi, kita baru saja mendapat pengalaman yang berharga. Bagaimana Kitumenggung Reda Selaputih memanjakan anak laki-lakinya. Akibatnya justru sangat buruk, bukan saja bagi Raden Antal, tetapi juga bagi seluruh keluarganya. Tentu kita tidak akan mengambil jalan sebagaimana dilakukan oleh Kitumenggung Reda, jawab Nyi Tumenggung. Persoalannya pun berbeda. Waktu itu Wulan memang menolak Raden Antal sejak semula. Tetapi tidak dengan Raras. Ia sudah menerima Teja Prabawa sebelumnya. Ia hanya merasa kecewa setelah malapetaka itu terjadi atas dirinya.
Jika Teja Prabawa kemudian dapat meyakinkan bahwa ia pun dapat melindungi Raras di kemudian hari, maka agaknya Raras akan berpikir ulang. Kemungkinan Teja Prabawa dapat menunjukkan dirinya sebagai seorang laki-laki itulah yang sulit baginya. Aku pun sudah dapat memperhitungkan bahwa untuk dapat merubah pribadinya, Teja Prabawa memerlukan waktu yang panjang. Jadi bagaimana menurut pendapat Ki Tumenggung, jika dugaan Wulan tentang sikap Raras itu benar, bertanya Nyi Tumenggung. Biarlah Teja Prabawa mendapat pengalaman yang sangat berharga bagi masa depannya yang masih panjang. Tetapi bagaimana jika Teja Prabawa karena itu justru kehilangan gairah hidupnya, bertanya Nyi Tumenggung pula. Itulah yang harus kita perhatikan. Teja Prabawa harus kita arahkan agar ia menemukan satu sikap yang sebaliknya. Ia harus bangkit dan menempuh hidupnya mendatang dengan dada tengadah. Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang ibu ia benar-benar merasa kasihan kepada Teja Prabawa. Tetapi sebagai seorang perempuan ia pun dapat mengerti sikap Raras, seandainya apa yang dikatakan oleh Rara Wulan itu benar. Sudahlah, berkata Ki Tumenggung kemudian. Bagaimanapun juga kita akan berdoa bagi Teja Prabawa, apapun yang akan dihadapinya. Tetapi ia tidak boleh kehilangan akal sebagaimana Raden Antal dan ayahnya. Tetapi ia pun tidak boleh kehilangan gairah hidupnya. Setiap antukan batu di kakinya, hendaknya menjadi pengalaman bagi perjalanannya yang masih sangat panjang itu. Nyi Tumenggung hanya dapat mengangguk kecil, sementara Rara Wulan menundukkan kepalanya. Bagi kedua orang tuanya, gadis bungsu itu justru bersikap lebih dewasa dari kakaknya, seorang laki-laki. Sementara itu, di rumah Ki Rangga Wibawa, Raras nampak menjadi semakin baik. Namun Ki Rangga dan Nyi Rangga justru mulai mengamati tingkah laku Wacana. Bagi mereka berdua sebelumnya, Wacana dianggap sebagai kakak sendiri bagi Raras. Tetapi setelah keduanya mendengar dari Raras bagaimana Wacana berpendapat tentang Raden Teja Prabawa, keduanya justru mulai tertarik untuk memperhatikannya. Semula mereka mengira bahwa sikap Wacana itu sekedar menunjukkan kekecewaannya kepada Raden Teja Prabawa. Tetapi agaknya ada persoalan lain yang tersembunyi pada sikapnya itu. Meskipun Wacana bersedia mengantar Teja Prabawa ke tanah perdikan Menoreh, serta membantunya dalam beberapa hal, namun di mata kedua orang tua Raras, nampak bahwa Wacana ingin menjadi bukan sekedar kakak sepupu bagi Raras. Sebenarnya bahwa Wacanalah yang telah memberitahukan dan bahkan mempengaruhi jalan pikiran Raras, bahwa Teja Prabawa bukan seorang laki-laki yang dapat bertanggung jawab. Dalam pembicaraan-pembicaraan dengan ayah dan ibunya, Raras terpancing untuk mengatakan bahwa pendapat Wacana tentang Teja Prabawa itu sudah dikatakannya sejak sebelum peristiwa di Tegal Wuru itu terjadi. Hatiku telah dikecewakan oleh Kakang Mas Teja Prabawa sejak sebelum aku mengalami malapetaka itu. Namun aku mencoba untuk bertahan, meskipun Kakang Wacana juga mengatakan bahwa Raden Teja Prabawa bukan sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Tetapi ternyata akhirnya aku harus melihat kenyataan itu. Dalam kesempatan Ki Rangga Wibawa dan Nyi Rangga duduk hanya berdua, mereka mulai membicarakan sikap Wacana. Wacana memang sepupu Raras, berkata Ki Rangga. Tetapi ia seorang laki-laki muda, sementara Raras adalah seorang gadis yang tumbuh dewasa. Aku juga mulai memperhatikan bagaimana Wacana memperhatikan Raras. Bagaimana Wacana bersikap terhadap Raras, sahut Nyi Rangga. Mudah-mudahan dugaan kita salah, berkata Ki Rangga. Tentu saja kita tidak akan dapat bertanya langsung kepada Wacana, karena dengan demikian kita akan dapat menyinggung perasaannya. Apalagi jika hal itu sama sekali tidak ada di angan-angannya, berkata Nyi Rangga kemudian. Keduanya memang mengalami kesulitan menanggapi sikap Wacana. Namun satu hal yang mereka yakini, apapun perasaan yang tersimpan di dalam hati anak muda itu, namun anak muda itu tidak akan melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan tatanan kehidupan, karena mereka yakin bahwa Wacana bukan seorang anak muda yang liar. Sementara itu, sikap Raras sendiri terhadap Wacana memang tidak ada bedanya sebagaimana sikap seorang adik kepada kakaknya. Bahkan kadang-kadang agak manja. Tetapi justru karena itu maka perhatian Wacana terhadap Raras menjadi berlebih-lebihan. Bahkan menurut pengamatan kedua orang tua Raras, sikap Wacana memang telah bergeser. Bukan saja sikap seorang kakak terhadap adiknya, tetapi sudah mulai diwarnai dengan sikap seorang anak muda kepada seorang gadis. Namun baik Ki Rangga maupun Nyi Rangga sama sekali tidak merubah sikap mereka kepada Wacana, meskipun beban mereka semakin terasa bertambah.
Sikap Raras yang mulai menjauhi Raden Teja Prabawa itu sudah membuat Kirangga dan Nyi Rangga gelisah. Apalagi kemudian tumbuh persoalan baru, sikap Wacana kepada Raras. Rasa-rasanya memang ada kesengajaan bahwa Wacana ingin merenggangkan hubungan antara Raras dan Teja Prabawa. Apalagi karena Teja Prabawa sendiri memang mempunyai kelemahan yang pantas disesali. Terutama bagi Raras, yang jika hubungannya dengan Raden Teja Prabawa diteruskan, maka ia akan menggantungkan dirinya kepada anak muda itu. Demikianlah, dalam kegelisahan yang masih diendapkan di dasar jantung, kedua orang tua Raras itu terkejut bahwa di hari berikutnya, sementara matahari baru saja terbit, Gelagah Putih dan Sabung Sari telah datang ke rumahnya. Keterkejutan Kirangga dan Nyi Rangga itu dilengkapi pula dengan sikap Raras. Demikian ia tahu bahwa yang datang itu Gelagah Putih dan Sabung Sari, maka ia pun segera berbenah diri. Tanpa diminta ia berkata kepada ibunya, "Apakah aku boleh ikut menemui mereka?" Ibunya memang menjadi heran. Namun sebelum ia bertanya, Raras telah berkata, "Ibu, aku merasa tenang jika aku berada di antara mereka. Bukankah keduanya dan Ki Lurah Agung Sedayu itulah yang menyelamatkan aku?" Ibunya memang tidak dapat mencegahnya. Karena itu maka katanya, "Baiklah. Marilah." Namun demikian mereka keluar dari dalam biliknya, Wacana dengan tergesa-gesa mendekati mereka sambil bertanya, "Kau akan kemana, Raras?" "Aku ingin menemui mereka," jawab Raras. "Paman sudah ada di Pendapa," berkata Wacana. "Iya," sahut Raras. "Aku akan menemani ayah dan ibu menerima mereka. Bukankah mereka orang-orang yang telah menyelamatkan aku ketika aku mendapat malapetaka? Tetapi sebaiknya kau beristirahat saja. Marilah, aku temani kau di dalam bilikmu," ajak Wacana. "Tidak. Aku akan menemui mereka," jawab Raras. "Itu kurang pantas bagimu Raras," desis Wacana. Raras memandang Wacana dengan heran. Sambil berpaling kepada ibunya ia bertanya, "Apakah benar kurang pantas bagiku menemui orang-orang yang telah menolongku, Ibu?" Ibunya tersenyum sambil menjawab, "Marilah, bersama Ibu." Lalu katanya pada Wacana, "Biarlah aku mengantarkannya, Wacana. Bukankah di Pendapa ada pamanmu pula?" Wacana termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak dapat mencegah lagi. Apalagi Raras menuju ke Pendapa bersama ibunya. Karena itu, justru Wacanalah yang ikut bersama Raras dan ibunya ke Pendapa menemui Gelagah Putih dan Sabung Sari. Demikian Raras duduk di Pendapa, maka jantung Sabung Sari menjadi berdebar-debar. Raras pun merasa heran akan perasaannya sendiri. Jantungnya merasa berdesir tajam ketika ia melihat anak muda yang telah dengan langsung menolongnya di Tegalwaru. Bagaimana anak muda itu dengan tegar dan berani menghadapi orang-orang yang ingin menangkapnya kembali. Bahkan Raden Antal dan Ki Tumenggung Reda Selaputih sendiri. Meskipun agak sendak, ternyata Raras juga mengucapkan selamat datang kepada kedua tamunya. Wajahnya terasa agak panas, namun dipaksanya juga untuk mengucapkannya. Dalam pada itu, Ki Rangga Wibawa pun kemudian telah memberitahukan kepada Nyi Rangga, Wacana dan Raras, bahwa kedua orang tamu itu telah menyampaikan pesan, agar Ki Rangga Wibawa bersama Ki Rangga Wiramijaya menghadap Ki Patih Mandaraka untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Ki Tumenggung Reda Selaputih, yang telah mengambil Raras sebagai upaya untuk mendapatkan Rara Wulan. "Aku akan menghadap sekarang juga," berkata Ki Rangga Wibawa. "Aku akan singgah sebentar di rumah Adi Rangga Wiramijaya dan membawanya menghadap. Mudah-mudahan ia belum pergi ke tempat tugasnya sehingga aku harus menyusulnya." "Apakah Ki Rangga akan pergi untuk waktu yang panjang?" bertanya Nyi Rangga. "Aku belum tahu," jawab Ki Rangga. Sementara itu Gelagah Putih berkata, "Kemarin Kakang Agung Sedayu memerlukan waktu yang agak lama di Kepatihan." Ki Rangga Wibawa mengangguk-angguk. Katanya, "Tergantung pada persoalan yang akan dibicarakan. Tetapi mungkin juga memerlukan waktu yang agak lama, sebagaimana Ki Lurah kemarin." Lalu katanya pula, "Tetapi para prajurit itu masih ada di sini. Wacana juga ada di rumah. Bahkan jika tidak ada keperluan apapun juga, Angger Gelagah Putih dan Angger Sabung Sari dapat duduk di sini beberapa lama." Gelagah Putih dan Sabung Sari saling berpandangan sejenak. Namun Wacanalah yang kemudian menyahut, "Syukurlah jika berdua mereka dapat menemani aku di sini.
Tetapi jika keduanya mempunyai keperluan lain, aku dapat menunggui Raras bersama para prajurit yang bertugas di sini. Bukankah mereka memang ditugaskan untuk menjaga Raras? Kirangga Wibawa mengangguk-angguk kecil. Namun sikap wacana itu telah melengkapi bahan pemikiran Kirangga tentang anak muda itu, meskipun Kirangga itu masih belum sampai pada batas kecemasan tentang hubungan antara wacana dan Raras. Tetapi Kirangga masih saja menjawab. Baiklah. Sekarang biarlah aku berangkat lebih dahulu. Angger Gelagah Putih dan Angger Sabung Sari aku persilahkan tinggal. Jika Angger berdua nanti akan meninggalkan tempat ini, biarlah wacana dan para prajurit itu menjaga Raras. Apalagi bajang bertangan baja itu telah berniat meninggalkan Mataram. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian datang memberitahukan pesan dari kepatihan itu. Sejenak kemudian, maka Kirangga Wibawa pun telah keluar dari regol halaman rumahnya menuju ke rumah Kirangga Wiramijaya, untuk bersama-sama pergi ke Kepatihan. Mereka pun tahu bahwa di Kepatihan ada Ki Tumenggung Purbarumeksa, Ki Lurah Berenjangan dan Ki Lurah Agung Sedayu. Sementara Kirangga pergi, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari masih tinggal di rumah Kirangga. Di pendapan Nyirangga masih menemani Raras menemui kedua orang yang telah menyelamatkannya itu. Bahkan semakin lama maka sikap wajar Raras telah mulai nampak. Ia memang seorang gadis yang ramah dan bahkan sedikit manja. Namun ternyata wacana nampak tidak begitu senang melihat sikap Raras yang semakin banyak berbicara dengan Gelagah Putih dan Sabung Sari. Tetapi wacana tidak dapat mencegahnya, justru karena Nyirangga juga ada bersama mereka. Jika Nyirangga saja tidak berkeberatan, maka wacana tidak akan dapat menyatakan keberatannya. Tetapi justru karena sikap Raras, maka rasa-rasanya Sabung Sari tidak ingin segera meninggalkan tempat itu. Sedangkan Gelagah Putih tidak ingin membuat kawannya itu menjadi kecewa. Meskipun demikian, Gelagah Putih justru mulai memikirkan sikap Sabung Sari itu. Sementara ia tahu bahwa Raras telah berhubungan dengan Raden Teja Prabawa. Untuk beberapa saat mereka masih berbincang. Raras bahkan telah mengajukan pertanyaan yang menurut telinga wacana selalu diulang-ulang. Peristiwa yang terjadi di dekat susukan Kali Opak itu sudah diketahuinya dengan jelas. Tetapi Raras masih saja bertanya bagaimana Sabung Sari dapat melakukannya. Dari pembicaraan itu tersirat kebanggaan Raras atas keberhasilan Sabung Sari yang telah menyelamatkannya. Tetapi ternyata bahwa Gelagah Putih dan Sabung Sari tidak terlalu lama berada di rumah Kirangga Wibawa. Beberapa saat kemudian sepeninggal Kirangga, keduanya telah minta diri untuk kembali ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Namun sebelum keduanya meninggalkan tempat itu, Raras telah berpesan. Ajaklah Wulan sering datang kemari. Ia adalah satu-satunya sahabatku yang datang kepadaku dalam segala keadaan. Selain Wulan, belum pernah ada kawanku yang lain yang sudi datang kepadaku. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mereka bukannya tidak mau datang menengokmu Raras, sela ibunya. Tetapi mungkin mereka tidak mempunyai keberanian sebagaimana Angger Rara Wulan. Karena itu mereka masih belum berani datang kemari. Apalagi di sini masih nampak dijaga oleh para prajurit. Raras tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk kecil. Demikianlah, maka sejenak kemudian Gelagah Putih dan Sabung Sari telah meninggalkan rumah Kirangga Wibawa. Kembali Gelagah Putih merasakan sesuatu yang lain pada Sabung Sari. Anak muda itu justru lebih banyak merenung daripada berbicara dengannya. Tetapi Gelagah Putih masih menahan diri untuk tidak bertanya sesuatu kepada Sabung Sari, meskipun di dalam hati Gelagah Putih mulai memikirkan kemungkinan bahwa Sabung Sari telah tertarik kepada Raras. Bahkan bukan hanya Sabung Sari yang telah tertarik kepada gadis yang pernah ditolongnya itu, agaknya Raras pun menjadi kagum atas kelebihan Sabung Sari. Tetapi bagaimana dengan Raden Teja Prabawa? Pertanyaan itu telah mengganggu perasaan Gelagah Putih. Dalam pada itu, perasaan wacana pun semakin terguncang karenanya. Ia melihat sikap Raras yang semakin menggelisahkan. Wacana memang tidak dapat mengingkari perasaannya sendiri. Ia sadar bahwa Raras adalah adik sepupunya. Tetapi sebagai seorang anak muda, maka Raras baginya adalah seorang gadis yang cantik. Bahkan wacana merasa bahwa tidak semestinya bahwa Raras kelak menjadi istri Raden Teja Prabawa yang tidak akan dapat melindunginya. Dan itu pun kemudian telah ternyata bahwa Raden Teja Prabawa tidak mampu berbuat apa-apa ketika Raras hilang.
Wacana memang merasa kecewa bahwa orang lainlah yang telah menyelamatkan Raras, bukan dirinya. Sehingga kebanggaan Raras justru tertuju kepada orang lain. Perasaan Wacana menjadi semakin pahit ketika ia melihat perubahan pada diri Raras. Ia berangsur mampu mengatasi ketakutannya. Bahkan kemudian ia sudah berani berada di dalam biliknya sendiri, asal di rumah itu ada orang lain, di samping para prajurit yang untuk sementara masih berjaga-jaga. Dalam pada itu, persoalan Ki Tumenggung Reda Selaputih memang sudah berada bukan saja di tangan Ki Patih Mandaraka. Tetapi hal itu telah dilaporkan kepada Panembahan Senapati sendiri. Panembahan Senapati memang menyerahkan persoalan itu kepada Ki Patih Mandaraka untuk menyelesaikan, bersama beberapa orang yang telah ditunjuk. Di hari berikutnya, yang menjadi pusat perhatian Agung Sedayu nampaknya telah bergeser. Ketika ia bertemu dengan Ki Wirayuda, maka Ki Wirayuda telah memberitahukan bahwa bajang bertangan baja memang tidak pernah dijumpai lagi di kota raja. Meskipun belum dapat diambil kesimpulan bahwa bajang bertangan baja itu benar-benar telah pergi. Namun yang kemudian dipersoalkan oleh Ki Wirayuda adalah orang yang bernama Resi Belahan. Orang itu perlu mendapat perhatian khusus. Adalah kurang meyakinkan bahwa Resi Belahan itu begitu saja pergi meninggalkan Mataram sebagaimana bajang bertangan baja. Mereka berada di Mataram dengan landasan kepentingan yang berbeda. Bajang adalah semata-mata orang upahan. Sementara Resi Belahan, sebagaimana Ki Manuhara, tentu membawa kepentingan yang lebih berarti baginya daripada sekedar upah. Terbukti bahwa Resi Belahan tidak mau membantu bajang bertangan baja di saat-saat terakhir. Bahkan Resi Belahan telah menyalahkan Ki Manuhara yang telah terlibat dalam pekerjaan bajang, yang sama sekali tidak tersangkut paut dengan kepentingan Ki Manuhara, berkata Ki Wirayuda. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya Ki Manuhara terjerat oleh hutang budi kepada bajang bertangan baja, sehingga Ki Manuhara tidak dapat menghindari permintaan bajang bertangan baja untuk membantunya. Ya. Justru hal itu telah menyeretnya ke dalam maut, desis Ki Wirayuda. Baiklah Ki Wirayuda, berkata Agung Sedayu. Jika pada saatnya aku kembali ke tanah perdikan, maka aku selalu bersiap untuk membantu jika tenagaku diperlukan. Sementara itu anak-anak, termasuk Ki Ajar Gurawa yang menyatakan diri bergabung dengan kelompok Gajah Liwung, selalu siap memberikan bantuan jika diperlukan. Jika demikian, berkata Ki Wirayuda. Apakah Gelagah Putih dan Sabung Sari dapat ditinggalkan di Mataram? Bertanya Ki Wirayuda. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian. Mereka sudah menyatakan untuk ikut aku ke tanah perdikan. Bagaimana jika Ki Lurah menugaskan keduanya untuk tinggal di kota raja? Bukankah di tanah perdikan, selain Ki Lurah Agung Sedayu sendiri ada Ki Jayaraga dan Ki Gede serta pengawalnya, di samping pasukan khusus Ki Lurah? Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Tetapi katanya kemudian, aku akan berbicara dengan keduanya. Tetapi bukankah Mataram nampaknya juga dalam keadaan tenang? Ki Wirayuda mengangguk. Katanya, ya. Sekarang kita tidak melihat gejolak di Mataram. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Mataram dalam keadaan tenang. Meskipun demikian, mendung yang mengalir dari Pati masih tetap memungkinkan untuk mencurahkan hujan angin dan prahara. Karena itulah, maka ketika Agung Sedayu kemudian berada di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa, maka ia pun segera menemui Gelagah Putih dan Sabung Sari. Ketika Agung Sedayu menanyakan kepada kedua orang anak muda itu, maka baik Gelagah Putih maupun Sabung Sari menyatakan keinginan mereka untuk pergi ke tanah perdikan. Ternyata keduanya mempunyai alasan mereka masing-masing. Justru karena Rara Wulan akan kembali ke tanah perdikan, maka Gelagah Putih pun ingin untuk sementara tetap berada di tanah perdikan. Sementara Sabung Sari yang masih dikuasai oleh penalarannya, maka ia memang berniat untuk meninggalkan Mataram, agar ia tidak memasuki satu lingkaran hubungan antara Raras dan Raden Teja Prabawa. Meskipun dengan jujur ia harus mengakui, setidaknya kepada diri sendiri, bahwa ia memang tertarik kepada gadis yang bernama Raras itu. Tetapi justru karena itu, maka nalarnya telah mendesaknya untuk meninggalkan Mataram dan menjauhi Raras. Namun dalam pada itu Gelagah Putih berkata, kecuali jika Mataram memerlukan tenaga kami. Kami tidak akan ingkar, seandainya kami harus berada di antara anak-anak Gajah Liwung. Baiklah, berkata Agung Sedayu.
Aku akan memberitahukan kepada Ki Wirayuda, bahwa kalian berdua untuk sementara akan berada di tanah perdikan. Tetapi jika diperlukan akan kembali ke Mataram. Ya. Sabung Sarilah yang menyahut. Bukankah sekarang keadaan Mataram sedang tenang? Sepeninggal Ki Manuhara, agaknya orang yang disebut Resi Belahan itu tidak lagi berniat untuk melanjutkan tugas-tugasnya di Mataram. Tetapi seperti kata Gelagah Putih, jika diperlukan kami akan berada di Mataram kembali. Gelagah Putih memang sempat menjadi heran. Ia mengira bahwa Sabung Sari telah tertarik kepada Raras. Namun ia berkeras untuk pergi bersama Agung Sedayu ke tanah perdikan Menoreh. Sudah barang tentu Gelagah Putih tidak dapat langsung bertanya kepada Sabung Sari. Tetapi Gelagah Putih harus menyimpannya sebagai teka-teki yang belum terjawab. Dengan demikian maka untuk sementara Agung Sedayu telah mengambil kesimpulan bahwa Gelagah Putih dan Sabung Sari akan pergi bersamanya ke tanah perdikan Menoreh. Tetapi setiap saat jika diperlukan, mereka akan segera berada kembali di Mataram, yang memang tidak terlalu jauh itu. Demikianlah, maka niat Agung Sedayu kembali ke tanah perdikan itu pun segera disampaikan kepada Ki Tumenggung Purbarumeksa sekeluarga. Agung Sedayu memang tidak dapat terlalu lama meninggalkan tugasnya. Ternyata Ki Lurah Beranjangan sependapat. Katanya, pasukan khusus itu memang tidak dapat terlalu lama ditinggalkan. Ki Tumenggung dan Nyi Tumenggung memang tidak dapat terlalu lama menahan mereka di Mataram. Mereka menyadari tugas Agung Sedayu sebagai seorang lurah prajurit. Karena itu maka Ki Tumenggung itu pun berkata, "Baiklah Ki Lurah. Kami mengerti akan tugas Ki Lurah yang berat. Karena itu maka kami tidak dapat menahan Ki Lurah lebih lama lagi, meskipun kami merasa aman dengan kehadiran Ki Lurah, Ki Jayaraga dan anak-anak muda itu. Aku sudah berhubungan dengan Ki Wirayuda. Ki Wirayuda akan berusaha untuk mengamati keadaan sebaik-baiknya. Bukan saja tentang Bajang bertangan baja yang menerima upah untuk mengambil Rara Wulan. Tetapi juga mengamati seorang yang bernama Resi Belahan. Jika perlu, maka Ki Wirayuda akan dengan segera menghubungi kami. Terima kasih Ki Lurah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak ada persoalan baru lagi yang dapat menyulitkan kami sekeluarga, dan bahkan telah menjerat Ki Lurah dalam persoalan ini sehingga Ki Lurah terpaksa meninggalkan tugas Ki Lurah. Aku memang sulit untuk membedakan tugasku sebagai seorang yang hidup dalam lingkungan keluarga yang besar, serta tugasku sebagai prajurit, karena pada keduanya terdapat persamaan. Pada dasarnya dalam kehidupan ini harus terpancar kasih sayang yang maha agung. Yang mempunyai kelebihan harta benda, harus ikut menanggung beban mereka yang miskin. Yang kaya akan ilmu harus mengaliri mereka yang hidup dalam kebodohan. Yang kuat harus melindungi yang lemah. Sebagaimana air di belumbang yang penuh akan tumpah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah, serta akan membasahi tempat yang kering. Ki Tumenggung Purbarumeksa hanya mengangguk-angguk saja. Namun hatinya ternyata tergetar juga mendengar kata-kata Agung Sedayu yang masih jauh lebih muda dari dirinya sendiri. Tetapi nampaknya pengalaman hidupnya yang luas telah membuat jiwanya menjadi matang. Namun demikian Ki Tumenggung itu masih juga berdesis. Benar Ki Lurah. Tetapi di antara citra seorang yang terpilih itu masih terdapat orang yang berbuat sebaliknya. Ya Ki Tumenggung. Kita memang tidak mengingkari kenyataan itu. Mudah-mudahan orang yang demikian itu semakin lama akan menjadi semakin menyusut. Mudah-mudahan Ki Lurah. Tetapi sampai saat ini kita masih melihat kesewenang-wenangan terjadi di antara sesama. Yang kaya justru menghisap yang kekurangan. Sementara yang kuat justru berdiri di atas tubuh-tubuh yang tak berdaya. Aku tidak dapat mengatakan di mana keluargaku berdiri sekarang ini. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Pembicaraan mereka ternyata jauh merambat ke persoalan yang lebih luas. Namun Agung Sedayu itu pun kemudian berkata, asal kita masih berpegang kepada sumber hidup kita, maka kita tidak akan terlalu jauh tersesat, seandainya pada suatu saat kita kehilangan jalan. Setiap kali kita akan mendapat peringatan, dan lebih dari itu bimbingan, untuk menemukan jalan kita kembali. Ki Tumenggung masih saja mengangguk-angguk. Meskipun umurnya lebih tua dan kedudukan serta pangkatnya pada dasarnya lebih tinggi dari Ki Lurah Agung Sedayu, namun ia justru bersikap seperti seorang cantrik yang berbicara sesamanya. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun telah bersiap-siap untuk kembali ke tanah perdikan Menoreh di keesokan harinya. Demikian pula Ki Jayaraga, Ki Lurah Beranjangan, Gelagah Putih, Sabung Sari, Rara Wulan dan Sekar Mirah.
Namun esok pagi-pagi mereka masih akan minta diri kepada Raras. Dan bagi Agung Sedayu, ia masih akan bertemu lagi dengan Ki Wirayuda. Malam itu Teja Prabawa sempat berbicara dengan Rara Wulan. Dengan memelas Raden, Teja Prabawa minta agar Rara Wulan bersedia membujuk Raras untuk tidak menilainya sebagai seorang laki-laki yang lemah dan tidak bertanggung jawab. Aku akan melakukan apa saja untuk kebahagiaannya, berkata Teja Prabawa. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku akan mencobanya Kakang Mas. Aku akan mengatakan kepadanya bahwa kau akan berubah. Tetapi segala sesuatunya tentu tergantung kepada Raras sendiri. Katakan kepadanya bahwa aku akan berguru dan akan menjadi seorang yang berilmu tinggi," berkata Teja Prabawa. Bagi seorang perempuan, yang penting bukan laki-laki yang berilmu tinggi, tetapi seorang laki-laki yang bertanggung jawab menurut keadaannya. Meskipun demikian, ilmu memang merupakan bekal yang sangat berarti bagi kehidupan keluarga Kakang Mas kemudian. Karena itu maka biarlah aku mengatakan kesediaan Kakang Mas untuk mencari bekal bagi masa depan Kakang Mas, jawab Rara Wulan. Terima kasih Wulan, jawab Teja Prabawa. Tetapi kenapa Kakang Mas tidak pergi menengok Raras di hari-hari terakhir ini, bertanya Rara Wulan. Kau tahu bahwa jalan-jalan menjadi tidak aman. Bukankah kau juga bertemu dengan bajang bertangan baja itu ketika kau akan pergi mengunjungi Raras? Untunglah bahwa kau pergi bersama orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga bajang bertangan baja itu tidak berani berbuat sesuatu atasmu. Coba bayangkan, bagaimana akibatnya jika akulah yang bertemu dengan bajang kadil itu, berkata Raden Teja Prabawa. Tetapi bajang itu telah pergi, jawab Rara Wulan. Bukankah ada sebuah nama lagi yang perlu mendapat perhatian? Raden Teja Prabawa justru bertanya. Tetapi orang itu sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Raras dan dengan kita secara pribadi. Orang itu tentu membawa beban tugas yang lebih luas dari sekedar menculik gadis-gadis. Ternyata ia telah menolak bekerja sama dengan bajang bertangan baja. Tetapi aku tidak berani, Wulan. Teja Prabawa akhirnya mengaku terus terang. Itulah yang membuat Raras kecewa terhadap Kakang Mas. Kenapa Kakang Mas tidak berani? Bukankah menurut perhitungan, Kakang Mas tidak akan mendapatkan hambatan di perjalanan? Seandainya bajang itu masih ada, maka kemungkinan bertemu dengan orang itu pun sangat kecil. Kakang Mas bisa menempuh jalan yang tidak biasa Kakang Mas lalui, atau Kakang Mas memilih jalan yang paling ramai. Bukankah dalam keadaan terakhir ini banyak prajurit yang meronda? Teja Prabawa tidak menjawab. Tetapi memang ia tidak mempunyai cukup keberanian untuk pergi ke rumah Raras. Bahkan ia berpikir, bahwa jika ia akan pergi juga, artinya sama saja dengan jika ia membunuh diri. Ketika kemudian matahari terbit di hari berikutnya, maka mereka yang akan kembali ke tanah perdikan menoreh itu pun telah bersiap-siap. Namun mereka masih akan pergi ke rumah Ki Ranggawibawa. Tetapi Agung Sedayu, Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Sabung Sari akan meninggalkan Sekar Mirah dan Rara Wulan di rumah Ki Ranggawibawa, sementara mereka pergi ke rumah Ki Wirayuda. Baru kemudian mereka akan singgah kembali untuk mengambil Sekar Mirah dan Rara Wulan. Kedatangan Rara Wulan dan Sekar Mirah membuat Raras merasa semakin segar, meskipun ia nampak sedikit kecewa bahwa yang lain tidak singgah lebih dahulu di rumahnya. Tetapi Rara Wulan segera memberitahukan bahwa mereka nanti akan segera kembali dan singgah di rumah Raras. Mereka sedang pergi menemui Ki Wirayuda untuk memohon diri, berkata Rara Wulan kemudian. Mohon diri? Mereka akan pergi kemana? Bertanya Raras yang menemui tamu-tamunya ditemani oleh ayah dan ibunya, serta Wacana. Mereka dan kami berdua hari ini akan kembali ke tanah perdikan menoreh, jawab Rara Wulan. Wajah Raras tampak berkerut sejenak. Terbayang betapa jantungnya bergejolak mendengar jawab Rara Wulan itu. Hampir di luar sadarnya ia bertanya. Semuanya kalian akan kembali ke tanah perdikan? Iya, jawab Rara Wulan. Sementara Sekar Mirah pun menyambung. Kami sudah terlalu lama meninggalkan rumah kami. Apalagi Kakang Agung Sedayu juga sudah terlalu lama meninggalkan tugasnya di barak pasukan khusus itu. Raras menjadi termangu-mangu sejenak. Dengan ragu ia pun berkata. Tetapi bukankah yang lain tidak bertugas di lingkungan keprajuritan? Sekar Mirah dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Dan kemudian Sekar Mirah menjawab. Ya. Tetapi mereka mempunyai kewajibannya masing-masing di tanah perdikan.
Pada wajah Raras memang membayang kekecewaan hatinya. Sambil memandang ke kejauhan ia berkata, seakan-akan kepada diri sendiri. Siapakah yang kemudian akan melindungi aku? Yang menjawab adalah justru Wacana. Raras. Di sini ada paman dan prajurit. Bahkan aku pun bersedia dan sanggup melindungimu. Siapapun yang akan mengganggumu. Raras berpaling kepada Wacana sejenak. Dengan ragu ia mengangguk kecil. Sementara ayahnya pun berkata, sudah berkali-kali aku katakan Raras. Para prajurit itu masih ada di sini, sementara Ki Wirayuda meyakinkan bahwa bajang bertangan baja itu memang sudah tidak terlihat lagi di Mataram. Para petugas sandi melakukan tugas mereka dengan baik dan bersungguh-sungguh sehingga kita dapat mempercayainya. Jika kita kehilangan kepercayaan kepada para prajurit, maka hidup kita memang tidak akan dapat tenang. Kita akan selalu dibayangi oleh gambaran-gambaran tentang kejahatan. Bukan saja sebagaimana kau alami, tetapi juga perampokan dan kekerasan-kekerasan lainnya. Raras mengangguk pula meskipun pandangan matanya menjadi kosong. Rasa-rasanya ada sesuatu yang akan hilang daripadanya. Sesuatu yang justru belum pernah dimilikinya. Dengan demikian, jiwanya yang hampir tenang itu telah diguncang lagi oleh perasaan kecewa, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Meskipun Raras mengeluh karena kehilangan perlindungan, namun sebenarnya lah ia merasa betapa cepatnya orang yang datang kepadanya untuk menyelamatkannya itu pergi meninggalkannya. Tetapi Raras tidak dapat mengatakannya kepada kedua orang tuanya bahwa sebenarnya ia memang merasa kehilangan. Terutama orang yang telah langsung melindunginya di Tegalwaru. Sikap Raras pun kemudian memang berubah. Betapapun gadis itu berusaha untuk menghilangkan kesan yang muncul ke permukaan, namun orang-orang yang duduk bersamanya itu mampu menangkapnya. Justru karena itu, maka mereka pun telah menjadi gelisah pula. Sementara itu, maka Rara Wulan yang membawa pesan kakaknya, memang ingin menyampaikan kepada Raras. Tetapi rasa-rasanya ia menjadi ragu. Apakah jika hal itu dikatakannya, Raras tidak justru menjadi semakin gelisah? Meskipun demikian, Rara Wulan memang mencobanya, meskipun hanya menyinggung-nyinggung serba sedikit. Ketika ia berkesempatan, maka Rara Wulan pun berkata, Raras, Kakang Mas Teja Prabawa mengirimkan salam buatmu. Ia belum dapat datang karena sesuatu hal. Dahi Raras berkerut. Tanpa sengaja Raras telah berpaling kepada Wacana yang mendengar pesan itu sambil termangu-mangu. Baru sejenak kemudian Raras menjawab. Terima kasih Wulan. Tetapi kenapa Raden Teja Prabawa tidak berani datang kemari? Bukankah ia tidak harus melewati bulak-bulak panjang yang sepi yang dihuni oleh kelompok-kelompok penyamun? Raras, potong ayahnya yang duduk di sebelahnya. Raras berpaling kepada ayahnya. Jawabnya. Benar ayah. Raden Teja Prabawa tidak memiliki keberanian untuk datang ke rumah ini. Bukannya rumah ini yang menakut-nakutinya. Tetapi ia tidak berani menempuh perjalanan yang hanya beberapa patok itu. Bahkan di siang hari di jalan-jalan yang ramai di kota Mataram. Jangan berkata begitu Raras, tiba-tiba saja Wacana berdesis. Mungkin Raden Teja Prabawa sedang sibuk. Raras memandang Wacana dengan tajamnya. Pandangan matanya yang aneh. Ia mendengar hal itu dari Wacana. Tetapi Wacanalah yang kemudian justru menolak anggapan itu. Rara Wulan dan Sekar Mirah memang tidak mengerti apa yang tersirat di sorot mata tajam Raras yang menusuk langsung ke mata Wacana. Tetapi Ki Rangga Wibawa segera mengerti dan tanggap akan sikap Wacana itu. Karena itu, maka katanya kemudian. Sudahlah Raras. Sikapmu akan dapat menimbulkan salah paham. Lalu katanya kepada Rara Wulan. Aku yang memintakan maaf bagi Raras, Ngger. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tidak apa-apa Ki Rangga. Kami dapat mengerti perasaan Raras yang sangat kecewa di saat ia benar-benar dicekam ketakutan. Ki Rangga Wibawa menarik nafas dalam-dalam. Untunglah bahwa keluarganya berhadapan dengan orang-orang yang mampu berpikir dewasa, meskipun di antara mereka termasuk orang-orang yang masih muda. Bahkan adik dari Raden Teja Prabawa itu sendiri. Sementara itu, Raras yang sudah nampak semakin cerah, tiba-tiba telah menjadi murung lagi. Matanya menjadi redup. Ia kecewa bahwa orang-orang yang telah menolongnya itu akan meninggalkan Mataram. Tetapi ia pun menjadi gelisah bahwa Wacana sikapnya terasa goyah, khususnya terhadap Raden Teja Prabawa.
Dalam pada itu, Agung Sedayu, Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Sabung Sari telah bertemu dan minta diri kepada Ki Wirayuda. Meskipun demikian Agung Sedayu masih mengulangi kesediaannya untuk datang sewaktu-waktu diperlukan. Demikian pula mereka yang lain. Terutama Gelagah Putih dan Sabung Sari, yang selalu siap untuk berada di antara anak-anak Gajah Liwung. Baiklah, berkata Ki Wirayuda. Mudah-mudahan tidak ada persoalan lagi di Mataram dalam hubungannya dengan Bajang Bertangan Baja dan Resi Belahan. Yang masih tetap menjadi teka-teki adalah Resi Belahan, berkata Agung Sedayu kemudian. Kami akan berhati-hati menanganinya, berkata Ki Wirayuda. Bahkan Ki Patih Mandaraka sendiri sudah memberikan isyarat untuk meningkatkan kewaspadaan. Dengan demikian maka Agung Sedayu, Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Sabung Sari pun segera minta diri. Mereka masih harus singgah di rumah Ki Ranggawibawa untuk minta diri dan mengambil Sekar Mirah dan Rara Wulan. Kepada Ki Wirayuda, Sabung Sari sempat menitipkan anak-anak Gajah Liwung yang untuk sementara masih harus ditinggalkannya. Seandainya, berkata Ki Wirayuda. Seandainya tidak ada masalah lagi di Tanah Perdikan Menoreh, bukankah Sabung Sari dan Gelagah Putih dapat segera kembali ke Mataram tanpa harus menunggu timbulnya persoalan di sini? Sabung Sari tersenyum. Katanya. Tentu Ki Wirayuda. Kami akan merasa lebih tenang berada di antara anak-anak Gajah Liwung. Tetapi dalam pada itu, di dalam hatinya Sabung Sari mengeluh. Perkenalan dengan Raras telah membuatnya seperti orang yang kebingungan. Ia harus mempertentangkan perasaannya dengan penalarannya. Sabung Sari tidak dapat ingkar bahwa ia tertarik kepada Raras. Tetapi ia pun mengerti bahwa Raras telah berhubungan dengan Raden Teja Prabawa. Ketika keempat orang itu memasuki regol halaman rumah Ki Ranggawibawa, maka wajah Raras yang murung itu telah menjadi sedikit terang. Bahkan tanpa disadari, Raras telah ikut bersama ayah dan ibunya bangkit berdiri dan menyongsong tamu mereka di tangga pendapa. Wacana yang semula masih saja duduk bersama Rara Wulan dan Sekar Mirah, telah bangkit pula untuk ikut menyambut keempat orang tamu itu. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu, Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Sabung Sari pun telah duduk pula di pendapa, sementara Nyi Rangga beringsut dan pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan bagi tamu-tamunya. Nyi Rangga bahkan terkejut ketika ternyata Raras menyusulnya ke dapur dan berkata, "Biarlah aku yang menyuguhkan hidangan itu, Ibu." "Kau tidak apa-apa?" bertanya ibunya. "Tidak, Ibu. Aku tidak apa-apa," jawab Raras. Nyi Rangga menarik nafas dalam-dalam. Anak gadisnya itu memang sulit dimengerti. Mungkin karena jiwanya itu belum tenang benar, atau mungkin karena persoalan lain. Baru saja wajahnya yang mulai cerah telah menjadi murung kembali. Namun tiba-tiba saja Raras menjadi seakan-akan tidak sedang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan jiwanya. Atau justru akibat ketidakseimbangan jiwa itu Raras menjadi semakin sulit dimengerti, pertanyaan itu telah mengganggu perasaan Nyi Rangga. Tetapi Nyi Rangga tidak berkeberatan memberikan kesempatan kepada Raras untuk menyuguhkan hidangan-hidangan bagi tamu-tamunya yang ada di pendapa. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu, Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Sabung Sari pun telah duduk pula di pendapa, sementara Nyi Rangga beringsut dan pergi ke dapur untuk menyiapkan. Ketika kemudian Raras dan Nyi Rangga telah duduk kembali di pendapa, maka Agung Sedayu, mewakili mereka yang datang bersamanya, mohon diri kepada Ki Rangga dan keluarganya untuk hari itu juga kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Rencana itu sudah didengar sebelumnya dari Rara Wulan. Dengan nada dalam Ki Ranggawibawa berkata, "Seandainya aku mempunyai wewenang untuk menahan kalian, maka aku akan mencoba untuk memperpanjang keberadaan kalian di Mataram. Tetapi karena aku tidak mempunyai wewenang itu, maka aku tidak dapat berbuat apa-apa." "Tanah Perdikan Menoreh tidak terlalu jauh Ki Rangga," berkata Agung Sedayu. "Kami tentu akan selalu mondar-mandir antara Tanah Perdikan dan Mataram," jawab Agung Sedayu. "Kami berharap bahwa kalian akan selalu singgah di rumah ini dalam setiap kesempatan," minta Ki Rangga. "Ya Ki Rangga. Rumah ini sudah menjadi bagian dari lingkungan kekeluargaan kami. Karena itu kami akan selalu berusaha untuk dapat selalu singgah meskipun sebentar." Ki Ranggawibawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada dalam. "Terima kasih Ki Lurah, terima kasih. Aku kira meskipun setiap kejap aku mengucapkan terima kasih, namun tentu masih belum cukup." "Itu sudah berlebihan Ki Rangga.
Berkali-kali aku katakan, bahwa apa yang kami lakukan adalah kewajiban kami, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, setelah mereka berbincang sejenak, maka Agung Sedayu dan yang lain pun telah minta diri. Bukan saja untuk kembali ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa, tetapi mereka akan kembali ke tanah perdikan Menoreh. Wajah Raras telah menjadi murung kembali. Seperti langit yang tiba-tiba saja disaput oleh mendung. Semakin lama menjadi semakin kelabu. Ketika Rara Wulan kemudian turun ke tangga pendapa dan di sisinya Raras berdiri termangu-mangu, Rara Wulan sempat berdesis. Kakang Mas Teja Prabawa tentu akan segera datang. Ia akan mengatasi perasaan takutnya. Tetapi jawab Raras dingin. Mudah-mudahan. Tetapi maafkan aku Wulan. Aku sangat kecewa terhadap Raden Teja Prabawa. Ia berjanji akan berubah, sahut Wulan perlahan. Sampai kapan aku harus menunggu perubahan itu? Aku sudah terlalu tua untuk menunggu ia berguru lagi, jawab Raras. Rara Wulan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa kasihan kepada kakaknya. Tetapi ia juga merasa kasihan kepada Raras. Namun ternyata Rara Wulan telah melemparkan sebab dari segala kerumitan itu pada Raden Antal, sehingga ia semakin benci kepada anak muda itu. Sejenak kemudian maka kelompok kecil tamu Ki Ranggawibawa itu telah meninggalkan regol rumahnya. Seisi rumah itu telah mengantar mereka sampai ke regol. Sabung Sari yang ada di antara mereka tidak terlalu banyak berbicara. Bahkan ia justru sering menundukkan kepalanya saja. Hanya sekali-sekali ia menyambung pembicaraan. Selebihnya ia hanya diam saja. Tetapi beberapa langkah dari regol, ternyata Sabung Sari berpaling. Di luar niatnya, maka Raras pun sedang memandanginya pula, sehingga tiba-tiba saja keduanya telah menunduk. Seperti yang direncanakan, hari itu Agung Sedayu dengan kelompok kecilnya telah kembali ke tanah perdikan Menoreh. Sekar Mirah dan Rara Wulan berkuda di paling depan, sedangkan Sabung Sari berada di paling belakang. Ia memang lebih banyak berdiam diri dan seakan-akan menyendiri. Rara Wulan pun nampaknya banyak merenung pula meskipun tidak di sepanjang perjalanan. Namun kadang-kadang ia merenungkan kakaknya yang mulai tersisih dari hati Raras. Justru karena ia dapat mengerti perasaan Raras dan dapat pula mengerti kepahitan perasaan kakaknya, maka hatinya pun ikut merasakan kegelisahan mereka. Dalam pada itu, sepeninggal adiknya, ternyata Teja Prabawa itu merasakan betapa rumahnya menjadi sepi. Jika adiknya itu ada di rumah, seakan-akan setiap saat mereka itu selalu bertengkar. Tetapi jika adiknya itu pergi, maka Raden Teja Prabawa itu pun merasa semakin sendiri, justru karena sikap Raras kepadanya. Sebelum Rara Wulan meninggalkan rumahnya, maka Rara Wulan serba sedikit telah memberitahukan kepada kakaknya itu. Tetapi Rara Wulan tidak sampai hati untuk mengatakan sebagaimana dikatakan Raras. Ia masih berusaha untuk memperlunaknya, meskipun ia tahu bahwa hal itu hanya dapat menunda kekecewaan saja. Ki Lurah Beranjangan yang berada pula di dalam iring-iringan itu juga tidak banyak bicara. Sebagai seorang kakek, ia dapat merasakan betapa Teja Prabawa mengalami goncangan perasaan mirip seperti Raras sendiri. Beberapa lama mereka berkuda, maka mereka pun telah menuruni jalan yang langsung menuju ke tempat penyeberangan. Ternyata mereka memilih menyeberang di penyeberangan sebelah selatan yang agak lebih ramai. Beberapa buah rakit tersedia di sisi sebelah barat dan timur Kali Praga. Ternyata bahwa kelompok kecil orang-orang berkuda itu tidak dapat berada di satu rakit. Sebuah rakit yang siap menyeberang hanya muat 3 orang di antara mereka bersama kudanya. Selebihnya harus mempergunakan rakit yang lain. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulanlah yang lebih dahulu yang menyeberang, bersama-sama dengan beberapa orang yang telah lebih dulu di atas rakit itu. Seorang yang berpakaian rapi dan terbuat dari bahan yang mahal sempat menggerutu. Kuda-kuda itu sangat mengganggu. Baunya aku tidak tahan. Agung Sedayu yang duduk tidak terlalu jauh dari orang itu berdesis. Kami mohon maaf Kisanak. Kami tidak mempunyai cara lain untuk menyeberang. Sebaiknya kalian mempergunakan rakit khusus. Tidak bersama-sama dengan penumpang rakit yang lain. Aku mengerti Kisanak, jawab Agung Sedayu. Apalagi bersama dengan perempuan-perempuan yang berpakaian tidak sewajarnya itu, katanya pula. Beberapa orang penumpang yang lain memang sedang memandangi pakaian Sekar Mirah dan Rara Wulan, yang memakai pakaian khususnya karena mereka menempuh perjalanan berkuda. Wajah Rara Wulan menjadi gelap.
Tetapi Sekar Mirah yang lebih tua hanya tersenyum saja. Ia sudah terlalu sering mendengar suara-suara sumbang seperti itu, sehingga akhirnya Sekar Mirah tidak menghiraukannya lagi. Tetapi orang yang berpakaian rapi dan bagus itu masih berkata, sebenarnya kedua perempuan itu cantik. Tetapi kenapa mereka tidak berpakaian dan berias seperti perempuan yang lain? Agung Sedayu yang menjawab sambil tersenyum. Sejak kecil mereka senang berpakaian seperti laki-laki. Mereka senang menunggang kuda dan bahkan melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti seorang laki-laki. Perempuan yang lebih tua itu adalah seorang tukang belandong. Ia menerima upah untuk menebang pohon-pohon besar dimanapun. Kemudian memotong-motongnya dan membelahnya. Karena itu, maka ia memiliki kekuatan dan bentuk tubuh seorang laki-laki. Dan keluarganya tidak melarangnya, bertanya orang itu. Aku kakaknya. Aku senang ia dapat membantu aku, jawab Agung Sedayu. Orang itu mengerutkan dahinya. Katanya dengan nada tinggi. Aku tidak percaya. Pakaianmu bukan seorang belandong. Agung Sedayu tertawa. Katanya. Tentu tidak, karena kami baru saja mengunjungi saudara kami yang sedang menyelenggarakan peralatan. Apakah dalam peralatan kami berpakaian seperti tukang belandong? Orang berpakaian rapi itu mengangguk-angguk. Namun kemudian sambil memandang Rara Wulan ia bertanya. Apakah ia juga tukang belandong? Ia baru belajar. Adikku yang bungsu itu mempunyai kebiasaan seperti kakaknya juga, jawab Agung Sedayu. Tetapi orang berpakaian rapi itu berkata, tukang belandong tidak akan memiliki seekor kuda seperti kudamu itu. Heh, kau jangan mempermainkan aku ya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, aku minta maaf Kisanak. Tetapi sebenarnya lah bahwa keduanya memiliki sifat sebagai laki-laki. Orang berpakaian rapi itu termangu-mangu sejenak. Tetapi hampir tidak berkedip ia selalu memandangi Rara Wulan, sehingga Rara Wulan akhirnya menyadari pandangan mata laki-laki itu, sehingga ia harus berputar dan duduk membelakanginya. Orang itu memang diam, meskipun ia masih saja memandang panggung Rara Wulan. Sikap itu ternyata membuat Sekar Mirah dan Agung Sedayu berdebar-debar. Mungkin saja bahwa persoalan itu akan berkembang setelah mereka turun dari rakit di seberang. Untuk beberapa saat mereka yang ada di atas rakit itu saling berdiam diri. Yang terdengar hanyalah desah nafas para tukang satang yang bekerja keras mengayuh rakit itu ke seberang. Tidak jauh di belakang rakit itu, sebuah rakit yang lain juga tengah menyeberang. Di atas rakit itu duduk beberapa orang yang menyeberang bersama dengan kuda tunggangan mereka. Beberapa saat kemudian rakit itu pun telah merapat di tepian sebelah barat. Para penumpangnya segera berloncatan turun. Demikian pula Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulan. Agung Sedayu yang telah hampir melupakan orang berpakaian rapi dan mahal itu, tiba-tiba terkejut ketika orang itu menggamitnya. Hampir berbisik orang itu bertanya. Heh, apakah kedua adikmu itu sudah bersuami? Pertanyaan itu memang mengejutkan Agung Sedayu. Ia melihat sorot mata yang liar di mata orang yang terbungkus oleh pakaian yang rapi dan dibuat dari bahan yang mahal itu. Tetapi Agung Sedayu tidak berubah sikapnya. Ia pun kemudian menjawab. Sudah Kisanak. Kedua-duanya sudah bersuami. Di mana suaminya? Bertanya orang itu pula. Di rumah, jawab Agung Sedayu singkat. Ang berada di antara anak-anak Gajah Liwung. Di mana rumahnya? Bertanya orang itu selanjutnya. Di Mataram. Keduanya istri prajurit. Lihat bagaimana ia mengenakan pakaian. Mereka meniru pakaian suami mereka, jawab Agung Sedayu. Ia berharap dengan demikian maka orang itu tidak bertanya lebih jauh. Tetapi ternyata perhitungan Agung Sedayu keliru. Orang itu tiba-tiba berkata, mumpung suami mereka tidak ada. Heh, aku mempunyai sepasang gelang bermata berlian. Aku akan memberikan kepada mereka berdua. Kisanak. Agung Sedayu benar-benar tersinggung. Sebaiknya Kisanak jangan membuat kami merasa tersinggung. Kami orang baik-baik yang sudah tentu tidak ingin mendengar kata-kata Kisanak seperti itu. Tetapi orang itu tertawa. Ketika ia berpaling sambil mengangguk, maka dua orang bertubuh raksasa mendekatinya. Sambil bertolak pinggang orang itu berkata, aku tidak memaksa Kisanak. Jika kalian keberatan, apa boleh buat?
Tetapi jangan menjawab kasar begitu. Kau harus tahu dengan siapa kau berbicara sekarang ini. Sudahlah, berkata Agung Sedayu. Kami akan meneruskan perjalanan kami. Itu, kawan-kawan kami sudah turun pula dari rakit mereka. Orang itu berpaling. Dilihatnya beberapa orang meloncat turun. Kemudian menarik kendali kuda turun dari rakit pula. Sejenak orang itu termangu-mangu. Dua orang yang bertubuh raksasa yang tadi juga berada di rakit yang sama, berdiri tegak sambil menggenggam hulu parang mereka yang besar. Orang berpakaian rapi itu mengerutkan dahinya. Orang yang berkuda itu memang membuatnya berpikir ulang. Bukan karena mereka menggetarkan jantungnya. Tetapi justru ia berdesis. Apakah aku harus membunuh sekian banyak orang? Agung Sedayu terkejut mendengar kata-kata itu. Tetapi ia berusaha untuk tidak memberikan kesan apapun juga, karena ia mengira bahwa orang itu tentu tidak bersungguh-sungguh. Mungkin hal itu hanya lontaran ungkapan kejengkelannya saja. Karena itu maka Agung Sedayu pun kemudian telah menarik kudanya sambil berkata kepada Sekar Mirah dan Rara Wulan. Marilah. Kita pergi saja. Kita sudah terlalu siang berangkat. Tetapi Agung Sedayu justru telah mengeterapkan Aji Sapta Pangrungu, sehingga ia dapat mendengar pembicaraan yang sangat lemah sekalipun dari orang yang berpakaian mahal itu. Ternyata orang yang umurnya sudah separuh baya telah berdiri di sebelahnya sambil berkata, Kau jangan berbuat sekehendakmu sendiri. Pamanmu Resi tidak senang dengan tingkah lakumu itu. Biarkan mereka pergi. Tetapi orang berpakaian rapi itu menjawab, Paman Resi tidak akan mengurusi persoalanku dengan perempuan. Tetapi kau datang bersamanya untuk kepentingan tertentu. Ingat, bahwa Kakang Resi tidak senang melihat orang yang pernah datang mendahuluinya terlibat dalam persoalan pribadi, khususnya perempuan, sehingga ia sama sekali tidak bersedia membantunya sampai orang itu terbunuh. Pembicaraan itu memang sangat menarik perhatian Agung Sedayu, yang dapat mendengarnya meskipun hanya sebagian. Tetapi jelas baginya bahwa orang itu mempunyai hubungan dengan seorang yang disebut Paman Resi. Dengan cepat Agung Sedayu menghubungkan sebutan itu dengan nama seseorang yang sedang menjadi pembicaraan orang-orang Mataram. Resi Belahan. Tiba-tiba saja Agung Sedayu berbalik. Demikian cepat sehingga seseorang tidak sempat berpikir tentang sikapnya itu. Kepada orang yang separuh baya itu Agung Sedayu bertanya. Kau adik Resi Belahan? Orang itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu orang itu bertanya. Siapakah kau? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Bahwa orang itu tidak menjawab dengan serta-merta bahwa ia tidak mengenal Resi Belahan atau dengan tegas menolak pertanyaan Agung Sedayu itu, telah memperkuat dugaan Agung Sedayu, bahwa orang-orang itu mempunyai sangkut paut dengan Resi Belahan yang banyak dibicarakan oleh orang-orang Mataram. Apalagi orang itu telah menyebut tentang orang yang mendahului mereka telah terbunuh. Agung Sedayu menduga bahwa yang dimaksud tentu Ki Manuhara. Karena itu, maka sekali lagi Agung Sedayu memandang orang-orang itu dengan tajamnya. Orang yang umurnya separuh baya, orang yang berpakaian rapi dari bahan-bahan yang mahal namun matanya menyala dengan liar. Kemudian dua orang raksasa yang agaknya pengawal orang yang berpakaian rapi itu. Agung Sedayu yang memiliki ingatan yang sangat tajam itu seakan-akan telah mengukir wajah-wajah itu di dinding jantungnya, sehingga untuk seterusnya ia tidak akan dapat melupakannya. Baru sejenak Agung Sedayu itu pun berkata, Baiklah, aku minta diri untuk meneruskan perjalananku. Aku akan mengantarkan adik-adikku dan kawan-kawanku itu. Orang yang berpakaian rapi itu sudah akan bergerak, namun orang yang separuh baya telah menggamitnya sambil berkata, Sudahlah. Jangan membuat persoalan tentang hal-hal yang sama sekali tidak perlu. Kita tidak boleh terjebak seperti orang yang telah mati itu, yang melibatkan diri dalam persoalan yang seharusnya tidak ditangani. Tetapi orang itu justru bertanya tentang Paman Resi, berkata orang berpakaian rapi itu. Orang yang separuh baya itu baru menyadarinya. Karena itu, maka ia pun berdesis. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebelum orang itu sempat berbicara kepada kawan-kawannya, orang itu harus dibunuh. Mungkin ia mendengar pembicaraan kita selagi ia melangkah pergi. Agaknya kita berbicara terlalu keras, sehingga ia mendengar aku atau Paman menyebut Paman Resi. Orang yang sudah separuh baya itu termangu-mangu. Namun katanya, itu tidak perlu. Mereka mempunyai beberapa orang kawan.
Bagaimana dengan pengenalannya atas Paman Resi? Ia hanya menyebut nama Kakang Resi Belahan. Tetapi orang itu tentu belum pernah melihat Kakang Resi itu. Sedangkan orang-orang Mataram juga sudah tahu bahwa Kakang Resi ada di Mataram beberapa saat yang lalu. Bahkan hampir saja Kakang Resi itu terjebak. Jika demikian, apakah orang itu termasuk orang penting di Mataram? Orang berpakaian rapi itu bertanya. Menurut pengakuannya, kedua perempuan itu adalah istri prajurit. Mungkin ia pernah mendengar dari suami kedua perempuan itu. Kedua perempuan itu cantik, desis orang yang berpakaian rapi dan mahal itu. Orang yang sudah separuh baya itu menggeleng kecil sambil berkata, "Jaga dirimu baik-baik dengan kelemahanmu itu. Kau dapat terjerat sebagaimana Ki Manuhara, meskipun dengan maksud yang berbeda." Orang yang berpakaian bagus dan mahal itu tidak menjawab. Tetapi ia justru tertawa. Katanya, "Aku akan mencarinya sampai ketemu. Aku memerlukan mereka berdua. Tetapi jika itu membatalkan semua rencana pamanmu Resi, maka kau tahu akibatnya." Sekali lagi orang itu tertawa. Katanya, "Apakah paman menyaksikan ilmuku?" "Siapa yang menyaksikan ilmu Ki Manuhara sebelumnya?" Orang yang sudah separuh baya itu bertanya pula. Orang berpakaian rapi dan mahal itu tidak menjawab. Namun sekilas orang itu memandang Sekar Mirah dan Rara Wulan yang berdiri di antara beberapa orang laki-laki yang menuntun kuda mereka masing-masing. Adalah di luar dugaan orang yang berpakaian mahal itu, ketika ternyata Rara Wulan juga berpaling kepadanya. Bahkan kemudian nampak gadis itu tertawa. "Setan betina," geram orang yang berpakaian rapi itu. "Perempuan itu memanggilku." "Tidak. Ia tidak memanggilmu. Yang memanggilmu justru iblis yang akan menelanmu ke dalam jebakannya." Orang yang berpakaian bagus itu memang mengurungkan niatnya untuk mendekati Rara Wulan. Orang itu sebenarnya tidak tahu sama sekali bahwa Agung Sedayu sengaja minta agar Rara Wulan mengganggunya. Katanya hampir berbisik, "Pancing orang itu, agar kita dapat bertemu atau setidak-tidaknya berhubungan lagi. Orang itu akan dapat menjadi jembatan kita menuju kepada orang yang bernama Resi Belahan itu." Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Tetapi wajah Gelagah Putih menjadi gelap. Agaknya ia tidak sependapat dengan cara yang dikatakan oleh Agung Sedayu. Karena itu, maka katanya, "Kenapa kita tidak membuat satu persoalan agar kita dapat berselisih dengan orang itu? Bukankah akibatnya akan sama saja? Orang itu dan mungkin Resi Belahan akan mencari kita. Tetapi perselisihan itu sendiri akan dapat berkembang. Akibatnya mungkin tidak kita duga sebelumnya. Bagaimana jika orang itu terbunuh? Bukankah kemungkinan itu dapat terjadi, karena orang itu tentu juga orang berilmu tinggi?" Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Tetapi Agung Sedayu pun mengerti bahwa Gelagah Putih tidak ingin Rara Wulan dipergunakan untuk memancing orang itu, maka Agung Sedayu pun berkata, "Marilah kita meneruskan perjalanan." Sejenak kemudian, maka sekelompok kecil orang-orang berkuda itu pun segera meneruskan perjalanan menuju ke tanah perdikan menoreh. Sementara orang berpakaian bagus itu masih berdiri di tepian. Orang itu terkejut ketika seorang tukang satang bertanya, "Apakah Kisanak belum mengenal mereka?" "Belum," jawab orang itu. "Apakah kau mengenalnya?" Orang itu tiba-tiba berharap. "Mereka adalah orang-orang tanah perdikan menoreh. Mereka memang sering menyeberang." Orang itu semakin tertarik. "Siapa namanya? Dan apakah kau juga mengenal kedua perempuan itu?" "Aku tidak banyak mengenal mereka. Tetapi yang aku tahu mereka orang-orang tanah perdikan menoreh." Orang itu tersenyum. Katanya, "Terima kasih, kau sangat baik." Di luar dugaan tukang satang itu, maka orang yang berpakaian mahal itu telah mengambil beberapa keping uang dan diberikan kepada tukang satang itu. "Terima kasih atas keteranganmu." Tukang satang itu pun mengangguk hormat sambil menjawab, "Terima kasih Kisanak. Terima kasih atas kemurahan hati Kisanak." Orang yang sudah separuh baya itu menarik nafas panjang. Ia tahu pasti bahwa orang yang berpakaian rapi itu tentu akan mencari kedua perempuan itu di seluruh tanah perdikan menoreh. Namun ia pun memperingatkan, "Kita juga bertugas di tanah perdikan menoreh. Hati-hatilah. Jangan sampai tugas kita gagal hanya karena kedua perempuan itu.
Kau dapat mencari ganti berapa saja kau ingin, kelak jika tugas itu sudah selesai. Baik paman. Tetapi senyum perempuan itu membuat aku gila, jawab orang itu. Kau memang gila, berkata orang yang sudah berumur separuh baya itu. Tetapi kegilaanmu itu jangan sampai merusak segala rencana yang sudah disusun oleh resi belahan. Orang itu tertawa. Katanya, aku bukan anak-anak lagi paman. Aku akan dapat mengatur segala-galanya. Tetapi kegilaanmu itu kadang-kadang tidak terkendali, berkata orang separuh baya itu. Orang berpakaian bagus dan rapi itu hanya tertawa saja. Marilah, berkata orang separuh baya. Lalu katanya kepada kedua raksasa yang mengawal orang berpakaian bagus itu. Kau harus ikut mencegah setiap langkahnya yang kurang menguntungkan bagi rencana kita. Kau orang-orang tua, jangan hanya menurut saja seperti orang-orang dungu. Kedua orang bertubuh raksasa itu termangu-mangu. Tetapi pada wajah mereka memang nampak betapa mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir. Yang terpancar dari matanya bukan kecerdikan mereka serta ketajaman akal budi, tetapi seperti sorot mata seekor serigala yang lapar. Orang yang sudah separuh baya itu tiba-tiba membentak. Heh, kau dengar kata-kataku? Dengan gagap kedua orang itu menyahut hampir berbarengan. Ya. Ya aku dengar. Tetapi orang yang berpakaian rapi dan bagus yang terbuat dari bahan-bahan yang mahal itu tertawa. Katanya, Paman masih saja menganggap aku sebagai kanak-kanak. Sudahlah, berkata orang yang sudah berumur separuh baya. Orang-orang berkuda itu sudah hilang dari pandangan kita. Marilah kita meneruskan perjalanan. Menurut penglihatanku, orang-orang berkuda itu tentu orang-orang yang berpengaruh di tanah perdikan. Biarlah aku mencari keterangan tentang mereka. Orang-orang kita yang sudah lebih dahulu berada di Mataram tentu akan dapat memberikan keterangan. Tetapi ingat, jangan merusak segala-galanya. Orang yang bermata liar tetapi terbungkus oleh pakaian yang bagus itu tertawa berkepanjangan. Namun mereka kemudian telah meninggalkan tepian. Sementara orang separuh baya itu masih berdesis. Tanah perdikan adalah ladang yang harus kita garap sebelum Mataram mulai dicangkul. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan kelompok kecilnya menyusuri jalan yang langsung menuju ke pedukuhan induk tanah perdikan Menoreh. Di perjalanan mereka tidak terlalu banyak berbincang. Mereka seakan-akan telah tenggelam dalam persoalan mereka masing-masing. Tetapi Sabung Sari memang tidak begitu memikirkan orang-orang yang ditemui di tepian itu. Pikirannya kadang-kadang masih tersangkut di rumah Ki Ranggawibawa. Meskipun ia sudah bertekad untuk tidak akan menemui Raras lagi, tetapi wajah gadis itu masih saja sering melintas di angan-angannya. Tetapi sekali-kali Sabung Sari itu sempat juga mengingat bahwa umurnya telah menjadi semakin tua. Meskipun wujudnya masih tidak berselisih jauh dari Gelagah Putih, tetapi umurnya terpaut agak banyak. Meskipun demikian, tentu bukan alasan untuk mengganggu keakraban hubungan antara dua orang yang telah mengarah pada satu kehidupan berkeluarga, kata Sabung Sari kepada dirinya. Sementara itu, Sekar Mirah dan Rara Wulan yang berkuda di paling depan masih sempat sekali-kali berbincang. Dengan senyum kecil Sekar Mirah berkata, Rara, aku yakin bahwa orang itu akan mencarimu sampai ketemu di seluruh tanah perdikan ini. Rara Wulan pun tersenyum pula. Katanya, bukan hanya aku, orang itu akan mencari Bokayu. Tetapi Kakang Agung Sedayu tidak marah. Sementara nampaknya Gelagah Putih tidak senang kau tersenyum dengan orang itu. Bukankah aku hanya tersenyum saja, desis Rara Wulan. Biarlah Kakang Agung Sedayu yang mempertanggungjawabkan. Sekar Mirah tertawa. Katanya, Gelagah Putih tentu tidak benar-benar marah. Ia hanya tidak setuju dengan cara yang dipilih Kakang Agung Sedayu. Rara Wulan pun tertawa. Sementara Sekar Mirah pun berkata, jadi, kita dapat mengerti betapa Raden Antal hampir menjadi gila karena Rara Wulan tidak menghiraukannya. Ah Bokayu, desis Rara Wulan. Lalu ia pun bertanya, bagaimana dengan Kakang Agung Sedayu waktu itu? Tidak ada masalah, jawab Sekar Mirah sambil tertawa pula. Ternyata Rara Wulan juga tertawa semakin keras. Ki Lurah Beranjangan dan Ki Jayaraga yang berkuda di belakangnya tidak mendengar yang mereka bicarakan. Mereka hanya melihat kedua orang itu tertawa. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun semakin lama semakin mendekati padukuhan induk tanah perdikan Menoreh.
Karena itulah, maka perjalanan mereka mulai tersendat. Orang-orang yang sedang berada di sawah telah menyapa mereka yang sudah beberapa lama tidak nampak di tanah perdikan menoreh. Dengan ramah mereka yang baru kembali ke tanah perdikan itu menjawab setiap pertanyaan, agar tidak mengecewakan orang-orang yang seakan-akan telah menyambut kedatangan mereka itu. Semakin dekat dengan padukuhan induk, maka mereka pun menjadi sering menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sapa orang-orang tanah perdikan menoreh yang mengenal mereka dengan baik. Terlebih-lebih lagi jika mereka melewati padukuhan-padukuhan yang cukup ramai. Beberapa saat kemudian maka mereka pun telah memasuki padukuhan induk. Namun Agung Sedayu minta agar mereka langsung pergi menghadap Ki Gede untuk melaporkan kedatangan mereka. Daripada nanti kita harus pergi lagi setelah kita pulang, berkata Agung Sedayu. Ternyata yang lain pun sependapat. Jika mereka sudah sampai di rumah, agaknya mereka akan malas untuk segera pergi lagi, meskipun hanya untuk menghadap Ki Gede. Ki Gede yang kebetulan ada di rumah, menyambut mereka dengan senang hati. Dengan kehadiran mereka kembali di tanah perdikan menoreh, rasa-rasanya keadaan akan menjadi semakin tenang. Tetapi dalam pertemuan itu pula Agung Sedayu telah melaporkan, bahwa beberapa orang telah memasuki tanah perdikan menoreh. Mereka orang-orang yang baru, sepeninggal Ki Manuhara yang telah terbunuh di dekat susukan Kali Opak. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam, sementara Agung Sedayu berkata, "Kami mohon maaf Ki Gede. Mungkin persoalan itu masih menyangkut keberadaan kami di tanah perdikan ini." "Tidak ada yang salah dalam hal ini Nger," sahut Ki Gede. "Apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri semata-mata. Yang kita lakukan akan memberikan arti bagi kampung halaman khususnya, dan Mataram pada umumnya." Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Ia sudah melaporkan segala-galanya yang terjadi di Mataram, sehingga Ki Gede mempunyai pandangan yang jelas dalam hubungannya dengan orang-orang yang memasuki perdikan menoreh. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian Agung Sedayu pun telah minta diri bersama-sama dengan sekelompok orang yang datang bersamanya. "Kami akan beristirahat dahulu Ki Gede. Besok kami akan menghadap lagi," berkata Agung Sedayu kemudian. Sepeninggal Agung Sedayu, maka Ki Gede pun telah memanggil Prastawa untuk memberitahukan kehadiran beberapa orang yang harus diawasi di tanah perdikan. "Perintahkan para pengawal untuk semakin berhati-hati. Yang memasuki tanah perdikan menoreh sepengetahuan Agung Sedayu ada 4 orang," berkata Ki Gede. "Baik Ki Gede," jawab Prastawa. Ki Gede pun telah memberikan beberapa ciri-ciri dari keempat orang itu sesuai dengan keterangan Agung Sedayu. Namun katanya kemudian, "Kau dapat bertemu sendiri dengan Angger Agung Sedayu atau Gelagah Putih. Kau dapat menanyakan langsung kepada merekam ciri-ciri orang yang memasuki tanah perdikan menoreh dengan niat yang kurang baik itu." "Baik Paman," jawab Prastawa. "Aku akan menghubungi mereka dan para pemimpin pengawal di padukuhan-padukuhan." Seperti biasanya maka Prastawa pun bekerja dengan cepat. Hari itu juga Prastawa telah memanggil para pemimpin kelompok di padukuhan-padukuhan. Bahkan Prastawa juga memanggil Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk memberikan penjelasan langsung kepada mereka. Sementara tanah perdikan menoreh mempersiapkan diri menghadapi persoalan yang masih saja rumit, di Mataram, Raras merasa hari-harinya semakin sepi. Raden Teja Prabawa sudah tidak menarik lagi baginya. Apalagi Wacana selalu berkata kepadanya, bahwa anak-anak muda seperti Teja Prabawa tidak dapat diharapkan untuk dapat membahagiakannya. Dalam keadaan yang sulit, Raden Teja Prabawa tentu akan meninggalkan tanggung jawab, berkata Wacana tidak hanya sekali dua kali. Namun dalam pada itu, Ki Rangga Wibawa memang menjadi semakin cemas melihat perkembangan sikap Wacana. Ia nampak hampir selalu berada di dekat Raras. Bahkan ketika Raras sudah mau duduk di serambi seorang diri, Wacana masih saja ingin menemaninya. Ia tidak berusaha melatih agar Raras menemukan keberaniannya kembali. Sedang menurut penglihatan kedua orang tua Raras, persoalan yang membuat Raras sering merenung telah bergeser dari persoalan yang semula. Raras tidak lagi selalu dibayangi oleh ketakutan. Tetapi ia masih saja nampak selalu murung. Tetapi Ki Rangga Wibawa masih belum sampai hati untuk berbicara langsung dengan Raras maupun dengan Wacana. "Ki Rangga," desis Nyi Rangga ketika ia sempat berbincang dengan suaminya. "Bagaimana menurut pertimbangan Ki Rangga tentang Raras? Aku melihat semakin jelas sesuatu yang lain dalam pandangan mata Wacana terhadap adiknya." "Aku juga menjadi gelisah, Nyi," berkata Ki Rangga Wibawa.
Jika Raras mulai berpaling dari Raden Teja Prabawa, maka kita akan mengalami kesulitan lagi. Raras telah dibebaskan dari tangan-tangan orang yang menculiknya oleh keluarga atau orang-orang yang berhubungan dengan keluarga Raden Teja Prabawa. Jika benar dugaan kita bahwa benar ada hubungan antara Raras dan Wacana, maka persoalannya bukan saja persoalan kecil. Apalagi mereka masih ada hubungan darah, berkata Nyi Rangga. Seandainya soal itu dapat kita kesampingkan, persoalan lebih besar akan dapat menerpa keluarga kita. Bahkan mungkin akibatnya lebih parah daripada yang pernah terjadi dengan Raras. Orang-orang yang telah membebaskan Raras adalah orang-orang berilmu sangat tinggi. Mereka berhasil mengalahkan Bajang Bertangan Baja dan Ki Manuhara. Bayangkan, jika mereka marah dan berbuat sesuatu atas kita. Apakah sebaiknya kita berterus terang kepada Raras? Bertanya Nyi Rangga. Kita akan menunggu beberapa saat lagi. Jika kesempatan itu datang, maka kita memang harus berterus terang. Apapun yang akan terjadi, kita memang harus memberitahukan kepada Tumenggung Purbarumeksa. Itu tentu akan lebih baik daripada Ki Tumenggung mendengar dari orang lain, jawab Ki Rangga meskipun ragu. Tetapi Raras sendiri semakin lama merasa betapa dunianya menjadi semakin sunyi. Kehadiran Wacana hampir di setiap saat tidak dapat mengisi kesunyian di hatinya itu. Hampir setiap saat Raras selalu diganggu oleh bayangan seorang laki-laki yang berilmu tinggi, yang telah melindunginya langsung di saat ia berada di dekat susukan Kali Opak. Raras merasa perasaannya menjadi sangat tenang jika ia berada di dekat orang itu. Tetapi orang itu sudah pergi ke tanah perdikan menoreh, tanpa diketahui kapan ia akan datang lagi. Semakin lama perasaan yang bergejolak di hatinya itu terasa menekan jantungnya. Pandangannya terhadap Raden Teja Prabawa benar-benar sudah berubah. Ia sependapat dengan Wacana, bahwa Raden Teja Prabawa bukan seorang laki-laki yang akan dapat melindunginya. Tetapi satu hal yang sama sekali menyimpang dari keinginan Wacana. Ia memang berhasil mempengaruhi sikap Raras terhadap Raden Teja Prabawa dengan perlahan-lahan. Tetapi Raras tidak bergeser dari Raden Teja Prabawa, yang dinilainya tidak mampu melindunginya itu, kepadanya. Kepada Wacana. Meskipun setiap kali Wacana selalu menceritakan tentang dirinya sendiri. Tentang perguruannya, dan tentang apa saja yang sudah diperoleh dari perguruannya itu. Raras memang menjadi heran ketika Wacana menunjukkan kepadanya betapa besar kekuatannya. Dengan kekuatan tangannya Wacana telah membengkokkan besi geligen. Bahkan kemudian dengan tangannya pula mampu memanasi batang besi itu sehingga benar-benar menjadi panas. Tetapi sikap Raras kepadanya tidak berubah. Sikap seorang adik kepada kakaknya. Bahkan Wacana tidak mampu membuat wajah Raras menjadi tenang. Gadis itu masih saja tetap murung dan merasa dunianya sunyi. Raras, berkata Wacana pada suatu saat. Seharusnya kau sudah berubah. Aku lihat kau sudah menjadi semakin menemukan dirimu sendiri. Kau tidak lagi dibayangi oleh ketakutan. Kau sudah berani duduk sendiri di serambi. Bahkan kau sudah sering berada di dapur. Tetapi kenapa kau masih tetap murung? Wajahmu gelap, pandangan matamu menerawang ke tempat yang tidak pasti. Apa sebenarnya yang kau simpan di dalam hatimu? Apakah kau masih berharap Raden Teja Prabawa itu datang kepadamu? Menurut penglihatanku, ketika Raden Teja Prabawa datang kemari, kau tidak lagi menanggapinya sebagaimana sebelumnya, karena agaknya kau dapat mengerti bahwa Raden Teja Prabawa tidak akan dapat kau jadikan tempat untuk berlindung. Raras menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berdesis. Hidupku memang sepi kakang. Kenapa? Kau dapat mengisi hari-harimu dengan apa saja yang kau inginkan. Mungkin sekali-sekali kau ingin keluar rumah dengan perasaan tenang tanpa ketakutan, desis Wacana. Raras memandang Wacana sejenak. Namun ia kemudian mengangguk kecil sambil berkata. Ya kakang. Sekali-sekali aku memang ingin berjalan-jalan. Aku tidak dapat terus-menerus seperti hidup dalam penjara meskipun di rumahku sendiri. Kenapa tidak kau katakan sejak awal? Bukankah aku dapat menemanimu kemanapun kau ingin pergi, tanpa merasa takut? Aku akan dapat melindungimu lebih dari siapa saja. Kau tahu bahwa aku memiliki ilmu dan kemampuan yang tidak kalah dengan orang lain. Bahkan dengan Bajang Bertangan Baja sekalipun. Raras mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak segera menjawab. Bahkan tatapan matanya justru menjadi semakin menerawang jauh sekali. Raras, apa yang sebenarnya kau pikirkan?
Jika kau masih merindukan Raden Teja Prabawa, biarlah aku memanggilnya. Tetapi seperti yang sudah sering aku katakan, laki-laki seperti Raden Teja Prabawa itu tidak akan banyak berarti bagi seorang perempuan, karena dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Selagi ayahnya masih berkuasa, mungkin Ki Tumenggung dapat memerintahkan sekelompok prajurit penjaga dan melakukan tugas-tugas yang seharusnya bukan tugas prajurit. Tetapi apakah selamanya ia akan menggantungkan diri pada keadaan seperti itu? Raras menggeleng lemah. Dengan nada dalam ia menjawab. Tidak Kakang. Aku tidak lagi memikirkan Raden Teja Prabawa. Nah, jika demikian tidak seharusnya kau menjadi murung seperti itu. Kau harus mulai memasuki duniamu yang wajar. Tanpa ketakutan dan kecemasan. Pergilah kemana saja yang kau ingini. Aku akan melindungimu, berkata Wacana. Raras menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Terima kasih Kakang. Aku percaya bahwa kau dapat melakukannya. Sebenarnya aku juga ingin berbuat demikian. Tetapi aku tidak akan terlalu bergantung kepadamu untuk seterusnya. Kenapa tidak Raras? Bukankah aku ini kakakmu? Dan lebih dari itu, aku dapat kau minta untuk melakukan apa saja, berkala Wacana. Raras memandang Wacana sejenak. Dengan mata yang redup ia berkata. Aku mengerti Kakang. Aku pun merasa bahwa aku hanya dapat mengeluh dan bahkan menyampaikan gejolak di dalam hatiku kepadamu. Aku tidak dapat mengatakannya kepada ayah dan ibu, karena setiap kali ayah dan ibu masih saja menyebut nama Raden Teja Prabawa. Jantung Wacana menjadi berdegup semakin cepat. Dengan serta-merta ia berkata, Katakan Raras. Aku mengerti sepenuhnya perasaanmu. Kakang, berkata Raras dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku sudah tidak dapat memaksa diri untuk bergantung kepada Raden Teja Prabawa. Bersambung ke bab 405. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.